Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepi saja bunyinya yang jawab. Bapak-bapak, ibu-ibu di belakang yang agak keras sedikit. Adik-adik maju sini. Adik-adik di depan sini. Anak-anak muda yang masih segar maju depan sini. Begitu cara alim ulama mereka dulu ketika menuntut ilmu di hadapan Rasulullah SAW. Duduk. Izin mungkin yang ini kami lepas saja ya Pak. Kami ulang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kencang lagi, lebih baik ya, alhamdulillah. Takbir. Takut ibu-ibu bertakbir nih, masa pandemi ini Ustaz, ramai nanti kita katanya. Tidak apa-apa. Takbir. Begitu, biar orang-orang yang di pasar malam tuh terkejut dia, dari Darussalam kencang betul takbirnya. Apa tuh? Ternyata peringatan Maulid Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa thumma istawa 'alal 'arsy. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana al-mustafa al-akhyar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'd, ibadallah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pengurus masjid, para alim ulama, para tamu undangan Allah Subhanahu wa taala yang tak dapat kami sebut nama satu persatu, tak disebut gelar satu persatu. Semoga kita semuanya yang kumpul pada malam hari ini Allah berikan keberkahan dalam kehidupannya, amin. Allah lindungi dari segala mara bahaya, amin. Allah angkat segala penyakit, amin. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas seorang manusia, seorang sosok, seorang manusia yang disebut dengan insanul kamil, manusia sempurna di hadapan seluruh makhluk, manusia yang dinanti-nanti di langit pertama hingga ke langit ketujuh, manusia yang dinanti kehadirannya telah dibukakan seluruh pintu-pintu langit. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang senantiasa disandingkan ketika adzan berkumandang, manusia yang selalu disebut ketika seorang mengucapkan tahiyat dalam tasyahud awal dan tasyahud akhir ketika salat, seorang manusia yang saat ini namanya paling banyak dipakai oleh anak-anak laki-laki yang lahir dari kaum muslimin. Banyak nama Muhammad, Pak? Banyak? Ibu, banyak nama Muhammad? Ada yang namanya Muhammad, adik-adik? Ada? Ibu-ibu ada yang ngasih anaknya Muhammad? Ada? Bapak-bapak ada yang namanya Muhammad?
Masya Allah, Pak RT kita namanya Muhammad, nama yang mulia Allah berikan. Saat itu bayi tersebut dibawa oleh Abdul Muttalib, bayi yang tidak lahir di dunia melainkan seluruh berhala di Baitullah Al-Ka'bah tumbang saat itu. Maka bayi tersebut ketika lahir dari rahim ibunda tercinta Siti Aminah, digendong oleh kakek tercinta Abdul Muttalib, dibawa ke seluruh hadapan manusia saat itu. Usammihi Muhammad, aku berikan nama anak ini Muhammad. Orang terkejut, kenapa namanya diberi nama Muhammad? Nama yang jarang diberikan. Biasanya diberikan nama Khalid, diberikan Zaid, Tha'labah, diberikan nama Sakhr dan yang lain sebagainya. Nama Hamzah, nama yang berkaitan dengan binatang dan yang sebagainya. Tetapi anak tersebut disebut dengan Muhammad. Kenapa dia disebut dengan Muhammad? Maka seluruh orang ada yang kemudian berdiri. Kenapa dinamakan Muhammad? Orang lain mencegah, biarkan Abdul Muttalib menamai cucunya. Karena Abdul Muttalib adalah anak Hashim, adalah anak Qusay, adalah anak Kilab, anak Fihr, sampai ke Adnan, keturunan Ismail alaihissalam, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Biarkan Abdul Muttalib menamakan cucunya Muhammad. Dan ternyata yang diinginkan Abdul Muttalib dari cucunya tersebut adalah, kenapa dinamakan Muhammad? Karena likathri hamdihi, banyak pujian yang terdapat di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pujian terhadap sifat, pujian terhadap fisik, pujian terhadap akal kecerdasan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, dan kemuliaan yang dimiliki di dunia dan di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita kaji ayah bunda sekalian pada malam hari ini, seorang nama yang akan kita pakai menjadi salah satu idola di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Satu nama yang tak boleh ada manusia lain lebih cinta terhadap dirinya, terhadap keluarganya, terhadap seluruh manusia, kecuali dia cinta pertama kali kepada Allah, setelah itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, uhibbuka fillah." Aku cinta engkau karena Allah, wahai Rasulullah. Apa yang dikatakan Nabi? Yang dikatakan Nabi Muhammad atas perkataan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, "La ya Umar." Tidak wahai Umar. Lihat bagaimana Umar bin Khattab, seorang sahabat kedua termulia di antara seluruh para sahabat, tidak dikatakan beriman. Engkau tidak beriman wahai Umar. Hatta akunu ahabba ilaik min kulli syai', sampai aku lebih engkau cintai min nafsik wa min kulli syai', sampai aku dicintai, kata Nabi Muhammad, dibanding dirimu sendiri dan seluruh manusia. Maka Umar bin Khattab tak sebagaimana orang kebanyakan, ketika mendengar sabda Rasulullah, maka dia langsung mengatakan, "Ya Rasulullah, al-an ya Rasulullah, uhibbuka min nafsi." Aku lebih cinta kepada engkau dibanding diriku sendiri, wa min kullin nasi ajma'in, dan daripada seluruh manusia. Maka Rasulullah mengatakan, al-an, saat ini wahai Umar baru engkau sempurna keimananmu. Seorang manusia inilah yang saat ini akan kita bahas kehidupannya. Di tahun 1493 Hijriah yang lalu, 93 Hijriah yang lalu, di saat Rasulullah pertama kali lahir di tahun Gajah 571 Masehi, 500 tahun setelah lahir Nabi Isa alaihi salam, maka lahir Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, seorang anak mulia, namun lahir dalam keadaan yatim, dan keyatimannya tidak diinginkan. Seorang anak yang lahir dalam keadaan yang papa, ayahnya meninggal dunia di saat dia lahir, ibundanya meninggal dunia ketika dia berumur 6 tahun,
Anak tersebut setelah diberikan nama Muhammad oleh kakeknya Abdul Muttalib, diberikan kembali kepada Siti Aminah. Ketika digendong, Siti Aminah tidak mengeluarkan susu. Dan kebiasaan orang-orang Arab mencari bagaimana anaknya tetap dapat susu dari manusia, dari ASI. Maka dicarilah dari Bani As-Sa'diyah, dari salah satu kampung Arab Badui yang secara kecerdasan luar biasa, secara kebersihan hati tak pernah makan yang haram. Maka datang sekian banyak orang dari Bani Sa'ad agar memberikan upah, agar dapat upah dari susu yang diberikan kepada anak-anak di kota Makkah saat itu. Didatangi satu persatu rumah. Salah satu rumah yang diketuk itu adalah rumah Siti Aminah. Diketuk pintu rumahnya, ditanyakan, "Wahai ibunda, aku ingin memberikan air susuku kepada anakmu yang masih bayi." Siapa bapaknya? Bapaknya Abdullah telah meninggal dunia. Mohon maaf bu, kami tak jadi. Kami datang ke sini agar dapat upah pula. Pergi kembali. Datang orang kedua, diketuk pintunya. Begitu pula, mana bapaknya? Bapaknya telah meninggal dunia. Mohon maaf bu, kami akan memberikan susu ketika ada upahnya. Tapi kepada anak yatim kami tak mampu untuk memberikan susu karena tak ada jaminan bahwa setelah memberikan susu akan diberikan upah kepada kami. Anak tersebut tidak mendapatkan susu sampai menangis luar biasa. Sampailah Allah menggerakkan satu keluarga dari Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah saat itu dibawa oleh petunjuk untanya yang kabur. Unta tersebut kurus, keledainya kurus, tetapi kenapa dia tiba-tiba bergegas pergi ke depan pintu Siti Aminah? Diketuk pintunya. "Wahai bunda, maaf, untaku sampai ke pekaranganmu. Ada apakah engkau datang kemari?" "Aku dari Bani Sa'ad. Aku ingin memberikan air susu, tapi tak seorang pun datang karena air susuku sedikit. Maka izinkah engkau kalau aku ingin menyusui anakmu?" Maka Siti Aminah yang telah menanti-nanti anaknya yang yatim tersebut untuk disusui, saat itu ketika dipeluk Muhammad kecil, maka susu Halimah As-Sa'diyah terasa langsung berisi. Unta yang dia bawa langsung berisi susunya. Keledai kurus tersebut langsung gemuk. Seluruh tanaman yang ditanam di kampung semuanya gemuk, semuanya berisi, semuanya berbuah. Sampai orang-orang keheranan kenapa Halimah dan suaminya membawa keberkahan. Ternyata bayi tersebut adalah bayi yang kelak akan diangkat menjadi Nabi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayi tersebut tak diinginkan kehadirannya. Bayi tersebut tak diinginkan keyatimannya. Banyak orang menghindar saat itu, tetapi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala tetap diberikan air ASI yang luar biasa, memberikan keberkahan pada kehidupan. Muhammad kecil ketika itu sudah bisa berjalan, sudah mampu merangkak, mampu tertati-tati berjalan. Umurnya sekian bulan dibawa ke Madinah. Sekian tahun dibawa ke Madinah setelah lepas dari susuan Halimah As-Sa'diyah. Dibawa ke Madinah untuk melihat makam ayahnya tercinta dulu. Ketika dilihat, kemudian kembali sampai di salah satu daerah antara Makkah dan Madinah, di Abwa. Ibunda yang tercinta merasakan amat pedih, amat sakit dalam tubuhnya. Maka ketika itu dibawa kembali ke Madinah, meninggal dunia. Maka seluruh kerabat ayah Muhammad kecil membawa Muhammad kecil kembali ke Makkah, ke pangkuan Abdul Muttalib, kakek tercinta. Kakek tercinta memberikan seluruh yang diinginkan oleh Nabi Muhammad ketika di tempat majelis pertemuan di Darun Nadwa. Tak seorang pun boleh untuk duduk di tempat Abdul Muttalib duduk. Tetapi saat itu Muhammad kecil berlarian dan duduk di tempat tersebut. Ketika itu seluruh orang mencegah agar tidak duduk, tetapi Abdul Muttalib tahu cucunya ini berbeda daripada seluruh cucu yang pernah dilahirkan oleh anak-anak kandungnya. Biarkan Muhammad duduk di tempatku, karena dia kelak
akan menjadi penguasa di tempat tersebut. Maka Muhammad kecil dipelihara dengan amat sayang oleh Abdul Muttalib. Ketika itu pula meninggal dunia Abdul Muttalib, umurnya sekian tahun, diasuh oleh paman yang tidak seberapa memiliki kekayaan, yaitu Abu Talib, tapi amat cinta kepada anaknya, amat cinta kepada keponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara seluruh anak-anak, Nabi Muhammad adalah orang yang paling bersih tubuhnya, biasa menggunakan pakaian serba putih, rambutnya kalau disisir ke sebelah kanan. Karena Muhammad yuhibbut tayammum, Muhammad kecil suka menyisir ke sebelah kanan, memakai sendal dari yang kanan, masuk ke dalam tempat yang mulia dari kaki yang kanan, dan seluruh yang dilakukan wa fi kulli syai'in yuhibbut tayammun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dengan melangkahkan kaki yang kanan ke tempat-tempat yang mulia. Rambutnya terlalu tersisir rapi, tubuhnya wangi, bersih dibanding seluruh anak-anak Quraisy saat itu yang penuh dengan debu. Pakaiannya tak beraturan, walaupun sederhana juga yang dipakai oleh Nabi Muhammad kecil, tetapi bersih. Orang banyak percaya kepada Nabi Muhammad muda. Umurnya 12 tahun dibawa ke Syam oleh pamannya Abu Talib. Di saat itu dia berdagang, dipanggil oleh seorang pesuruh dari pendeta Buhaira, seorang yang dia sedang bersandar terbaring, tertidur di salah satu pohon bidara. Wahai tuan, tolong panggilkan anak tersebut. Maka ditanyakan kepada Nabi Muhammad, apakah engkau punya ayah? Ya, aku punya ayah. Siapa ini ayahku? Tidak. Engkau dusta. Ayah anak ini dikatakan kepada Abu Talib yang mengaku sebagai ayah Nabi Muhammad sudah meninggal dalam kitab yang aku baca. Mohon segera bawa dia ke kampung halamannya, karena kelak banyak orang yang akan mengusirnya, banyak orang yang akan membunuhnya ketika dia telah mengaku sebagai seorang pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kembali ke Makkah. Orang yang dipercaya hingga umurnya 25 tahun. Mulailah cinta daripada Khadijah muncul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang diberikan gelar Al-Amin dari kalimat alif, mim dan nun. Orang yang diberikan amanah, orang yang dipercaya dalam kehidupannya. Seluruh orang menitipkan barang di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang-orang kafir Quraisy pun, orang yang telah menentang saat umur Nabi Muhammad mencapai 40 tahun, tetap menitipkan barang saking dipercayanya. Maka kapan kebencian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang ketika Nabi Muhammad itu berdiri di Bukit Safa, mengatakan kepada seluruh kaum, ya kaum, berkumpullah kemari di Bukit Safa. Ayah bunda yang pernah pergi ke Bukit Safa, antara Safa dan Marwah, pergi ke Bukit Safa, maka di situ dulu Nabi Muhammad berdiri, mengumpulkan semua kaum, mengumpulkan semua saudara-saudara dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Dikatakan, apakah engkau wahai kaum percaya kalau aku katakan di balik bukit ini ada musuh yang akan meluluhlantahkan Makkah? Maka seluruh kaum mengatakan, ya kami percaya, karena engkau adalah orang yang kami percaya. Engkau kami sebut dengan Al-Amin, engkau orang yang amat kami percaya. Tetapi kemudian Nabi Muhammad mengatakan, ketahuilah wahai kaum, aku adalah Nabi Allah, aku adalah Rasulullah. Maka datanglah penolakan setelah kecintaan yang amat besar datang ke diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan tersebut luput dari satu hal yang mungkin mengusik ekonomi. Kalau muncul Nabi baru, maka seluruh pembesar-pembesar akan tahu bahwasanya kemaksiatan, kesyirikan yang terjadi di kota Makkah akan sirna dengan kehadiran seorang Nabi. Maka penolakan bukan datang dari orang yang jauh, bukan datang dari tetangga, datang dari saudara yang amat dicintainya, paman kandungnya Abu Lahab. Mengatakan, ya Muhammad tabban laka, wahai Nabi Muhammad, celaka engkau.
alihadza jama'tana, untuk ini saja engkau kumpulkan kami? Maka bukan Muhammad yang menjawab, Allah yang langsung menjawab dari perkataan Abu Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tabb. Sungguh celaka kedua tangan Abu Lahab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tak berguna seluruh harta yang dia miliki. Abu Lahab itu orang kaya, tak berguna kata Allah. Wa ma kasab, dan apa yang dia ikhtiarkan, usahakan dari rezeki setiap harinya, tak berguna sedikit pun. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan seorang istri Ummu Jamil, istri Abu Lahab, yang biasa membawa kayu bakar sebagai simbol bahwasanya istri tersebut adalah seorang yang mudah untuk adu domba, biasa menyakiti Nabi Muhammad, meletakkan duri di jalan yang biasa dilalui Nabi Muhammad, juga disindir oleh Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan masuk ke dalam api neraka yang apinya lahab, apinya berkobar-kobar kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tak getar, Nabi Muhammad tetap berdakwah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah hingga ke tahun 10. Orang yang amat dicintainya, Nabi Muhammad besar kecintaannya kepada Allah. Iya betul, besar sekali kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah ingin bagaimana di hati Muhammad tidak ada kecintaan kepada makhluk sedikit pun. Maka orang yang amat tersayang, orang yang amat terkasihi di dalam rumah tangga Nabi Muhammad meninggal dunia, yaitu Bunda Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Seorang istri yang ketika umurnya 40 tahun Nabi Muhammad saat itu mengatakan, ya Khadijah zamiluni, wahai istriku tercinta, tolong selimuti aku, tolong selimuti aku. Sebuah riwayat mengatakan Khadijah saat itu bukan lari mengambil selimut, tetapi langsung memeluk Nabi Muhammad yang dalam keadaan ketakutan. Ketika malaikat Jibril masuk ke Gua Hira, faghattani, memeluk Nabi Muhammad mengatakan, Iqra ma'ana biqari, aku tak mampu membaca. Iqra ma'ana biqari, sampai 3 kali tak mampu. Nabi Muhammad dinampakkan wujud Jibril yang asli, mempunyai 700 sayap lebih, satu sayapnya memiliki sekian cabang, dan malaikat Jibril ketika mengepakkan sayap, maka seluruh ufuk timur dan barat tertutup oleh sayapnya. Terkejut Nabi Muhammad, tersungkur saat itu, terlutut, dia berdiri, berlari, kemudian pergi ke rumahnya. Yang dicari siapa? Khadijah Ummul Mukminin tercinta, istri tercinta saat umur Nabi Muhammad mencapai sekian tahun, meninggal dunia. Seorang istri yang amat luar biasa cintanya kepada Islam, pertama kali dari kalangan wanita memeluk Islam. Seorang istri yang amat luar biasa, senantiasa cemburu istri-istri yang lain. Khadijah bukan cantik pada rupa, bukan cantik pada jasad, tetapi Khadijah memiliki kecantikan di dalam hati. Nabi Muhammad SAW suka mengatakan Khadijah dulu seperti ini, Khadijah dulu seperti ini, sampai Bunda Aisyah radhiyallahu anha cemburu. Kalau ibu-ibu memandang kecantikan wajah adalah nomor 1, salah. Kenapa? Di antara seluruh istri Rasulullah, Khadijah bukanlah orang yang paling tercantik di antara semua istri. Khadijah radhiyallahu anha bukan cantik dibanding Safiyah, dibanding Hafsah, dibanding Aisyah radhiyallahu anha, dibanding Zainab binti Jahash, dibanding Maria Al-Qibtiyah, dibanding Zainab binti Jaham. Tidak ada apa-apanya. Bahkan Aisyah mengatakan dulu orang-orang mengatakan Safiyah begitu cantik, tetapi setelah aku lihat dia lebih cantik dibanding apa yang dikatakan orang-orang tersebut. Maka Bunda Khadijah tidak ada apa-apanya kecantikan, tetapi Bunda Khadijah adalah orang yang bersuri tauladan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Detik-detik Bunda Khadijah akan meninggal dunia, Nabi Muhammad SAW berbaring di dada Bunda Khadijah, berbaring di paha Bunda Khadijah saat itu. Di sisirnya Nabi Muhammad SAW tidak mau satu helai rambut pun lepas dari
kepala Rasulullah SAW disisir dengan amat lembut satu persatu. Suami tercinta amat kelelahan, dia membawa misi kenabian tersebut, ditolak di sana, ditolak di sini, dilempar kotoran unta di atas kepalanya. Ketika dia bersujud menghadap ke Ka'bah, orang-orang Quraisy tak senang, membawa isi perut dari unta diletakkan di punggung sampai kena wajah Rasulullah yang mulia. Maka Bunda Khadijah di saat tersebut dia tahu betul kesusahan dari seorang suami. Disisirnya perlahan-lahan, disisirnya perlahan-lahan, tak terasa kemudian menitikkan air mata sampai kenalah daripada pelipis kening atau wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkejut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai istriku tercinta, ya Khadijah, wahai Khadijah, menyesalkah engkau bersuamikan aku? Menyesalkah engkau menjadikan aku sebagai seorang suami, wahai Khadijah? Apakah engkau dulu kaya kemudian engkau melarat gara-gara berdakwah mendukung dakwahku, ya Khadijah? Apakah engkau dulu cantik mampu mendapatkan suami yang lebih baik daripada aku, engkau kemudian menyesal, ya Khadijah? Menitikkan air mata. Maka apa yang dijawab oleh Bunda Khadijah, orang yang bersuri tauladan erat kepada Rasulullah SAW, tahu misi kenabian adalah misi akhirat, bagaimana dia agar dicintai di langit bukan hanya dicintai di bumi. Maka Bunda Khadijah mengatakan, tidak wahai suamiku tercinta, tidak wahai Muhammad, aku menangis ini oleh sebab aku tahu misi engkau agar bagaimana orang-orang di sekitar Masjid Darussalam memeluk Islam, agar bagaimana orang-orang di Kota Rengat memeluk Islam, oleh bagaimana orang-orang di seluruh dunia memeluk Islam, mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Maka aku tahu bagaimana kepedihan itu, misi kenabian yang amat panjang yang engkau rasakan, sedangkan umurku tinggal sedikit lagi, wahai Muhammad, suamiku tercinta. Kalau di saat-saat aku kemudian meninggal dunia, sedangkan Islam belum sampai ke seluruh negeri, maka gali kuburanku, ambil tulang belulangku, tolong sambung setiap tulang belulangku tersebut untuk sampai dari satu pulau ke pulau yang lainnya. Bunda Khadijah amat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggal dunia di tahun ke-10 kenabian, disebut dengan Amul Huzn. Tidak sampai di situ kepedihan yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggal pamannya Abu Talib yang selalu mendukung dakwah Nabi Muhammad sekalipun dia tidak masuk Islam. Seorang paman yang kelak meninggal dunia tersebut adalah paman yang dulu bersusah payah menalangi kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kedua orang yang dicintai tersebut meninggal dunia, tak ada lagi tiang untuk bersandar, tak ada lagi tiang pokok kayu yang ingin dia pegang oleh Nabi Muhammad. Maka satu-satunya Rabb yang disambut di langit adalah Allah Subhanahu wa taala yang diletakkan di dalam hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW tak menyerah, pergi ke Taif di tahun ke-10 tersebut. Dia harapkan orang-orang masuk Islam, tetapi Rasulullah kembali dilempar dengan kayu, dilempar dengan tulang-tulang unta, dilempar dengan bebatuan. Nabi Muhammad SAW saat itu terluka di wajah sampai ke mata kaki, dilindungi oleh Zaid bin Haritha yang menemani dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu dikatakan sebagai seorang sihir, tukang sihir, dikatakan kepada sebagai seorang majnun, orang gila. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelelahan, berdarah dari sekujur tubuhnya dari kepala sampai kaki, bersandar di sebuah pohon, bersandar di satu tempat di kebun salah satu penduduk Taif saat itu. Rasulullah SAW didatangi oleh Malaikul Jibal, didatangi oleh malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung sudah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, mud yadaika ila sama, tolong angkat tanganmu ke langit, minta salah satu gunung yang menjulang tinggi tersebut mampu ditimpakan kepada seluruh kaum Taif yang menolak dakwahmu. Apa yang dikatakan Rasulullah yang memiliki hati yang bersih, orang yang berlembut-lembut hatinya, orang yang sangat besar kasih sayangnya kepada kaum
mukminin kepada manusia saat itu mengatakan, "La, aku tidak butuh bantuanmu." Rasulullah justru berdoa, "Ya Allah, Allahumma ighfir lahum, tolong ampuni mereka, mereka tidak tahu bagaimana kesusahanku, tidak tahu bagaimana posisiku sebagai seorang nabi. Fa innahum la ya'lamun, mereka tidak tahu, ya Allah ampuni mereka." Maka sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satunya, ayah dan bunda sekalian, adalah pemaaf. Rasulullah itu pemaaf, amat besar pemaafnya. Apa yang dilakukan kepada orang lain kepadanya tak dihitung-hitung lagi, dilupakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki hati yang sangat bersih. Dia berdoa, "Ya Allah, Allahumma jadikan dari kaum Taif tersebut kelak dari tulang sulbi mereka lahir anak cucu yang mengatakan la ilaha illallah." Maka sekali lagi doa tersebut dikabulkan. Lahir dari kaum Taif seluruhnya bersyahadat ketika pemimpinnya masuk ke dalam Islam, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Seluruh kaum Taif, ayah bunda sekalian, memeluk Islam. Seluruh kaum Taif saat itu memeluk Islam. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki satu misi untuk cinta kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu pemaaf. 3 sifat dominan dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu pemaaf. Kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu amat rendah hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi tanpa hitung-hitung lagi. Ada suatu ketika datang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tersebut mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagus baju yang engkau pakai ya Rasulullah." Rasulullah tanpa mengatakan babi bu, langsung melepas pakaiannya, menutup aurat dari pusar sampai ke lutut, dan baju tersebut diserahkan kepada orang yang memujinya. Rasulullah amat besar pemberiannya. Orang yang ketika bangun tidur punggungnya ada bekas, pundaknya ada bekas pelepah kurma yang dianyam. Rasulullah punya rumah hanya sekian kali sekian meter saja, hanya cukup untuk tempat dia sholat dan cukup tempat dia tidur bersama bunda Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan diceritakan ketika Rasulullah sholat malam, bunda Khadijah berbaring di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah berdiri, bunda Aisyah menjulurkan kakinya di saat berbaring. Ketika Rasulullah sujud, bunda Aisyah menekuk lututnya. Saking sempitnya rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bunda saat ini ingin berkaca bagaimana kehidupan Rasulullah, maka lihat bagaimana makam terakhir Rasulullah, karena makam tersebut adalah tempat Rasulullah SAW tinggal selama 63 tahun sebagai seorang nabi dan rasul, beristrikan Aisyah radhiyallahu anha dan istri-istri yang lainnya. Rasulullah SAW orang yang amat pemurah. Ketika disebutkan satu hal kepada Rasulullah tentang apa yang dikenakan, maka langsung dikasih. Luar biasa. Tidak mungkin orang mampu memberikan seperti itu. Tetapi ternyata ada seorang ibu-ibu bisa memberikan seperti itu. Di Pematang Reba, ada di dekat lapangan bola Pematang Reba, ibu-ibu pernah diuji dengan hal seperti itu. "Bu, bagus jilbab ibu." "Ya, cantik luar biasa jilbab ibu." Langsung dikasih. Langsung dilepasnya jilbab tersebut. Kenapa? Karena kalau orang dipuji biasanya orang tersebut suka dengan apa yang dipakai. Macam anak-anak, Bu, Pak, kalau dia sedang mengatakan kepada temannya enak katanya. Dia lagi makan jajan ciki-ciki itu, kemudian dia mengatakan kepada kawannya, "Enak, Pak, enak Bang," kata dia. Tandanya dia suka. Itu yang diketahui oleh Rasulullah. Maka sahabat yang lainnya melihat kejadian Rasulullah melepas pakaian gara-gara dipuji oleh seorang sahabat yang lainnya, memanggil, "Kamu jangan meminta, jangan mengatakan apapun kepada Rasulullah. Rasul itu kalau dia dipuji tentang pakaiannya, dilepas, dikasih kepada orang yang memuji." Rasulullah biasa menggunakan pakaian serba putih.
hanya 2 pakaian Rasulullah, putih, dan ada pakaian yang saat itu juga diberikan oleh hadiah oleh teman-temannya, yaitu pakaian berwarna merah dan berwarna hijau dari Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang amat rendah hati, memandang kenikmatan tersebut terletak pada akhirat, terletak pada apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah SAW. Saat ini orang mungkin memandang kenikmatan tersebut ada pada rumah yang mewah, ada pada kendaraan yang mewah, ada pada istri yang cantik, ada pada suami yang amat rupawan. Tetapi tidak bagaimana kehidupan Rasulullah dan para sahabat memandang nikmat ada pada apa yang dicintai oleh Allah dan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah SAW salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sampai bengkak kaki Rasulullah, sampai retak-retak tumit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbangun Bunda Aisyah ketika itu mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wahai suamiku tercinta, alam takun matbunan? Bukankah engkau telah dijamin masuk ke dalam surga? Alam takun ma'suman? Bukankah engkau telah dilindungi agar tidak engkau berbuat dosa ya Rasulullah? Kenapa engkau salat panjang begini ya Rasulullah?" Maka Rasulullah mengatakan, "Afala akunu 'abdan syakura? Tak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur?" Rasulullah memandang nikmat ada pada salat, ayah bunda sekalian. Nikmat ada pada apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada apa yang diridhoi, pada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan pada benda. Boleh dia punya rumah mewah, tetapi ketahuilah rumah mewah tersebut akan dihisab. Boleh dia punya kendaraan mewah, tapi ketahuilah kendaraan tersebut membawa kepada kebaikan apa keburukan. Boleh dia memiliki jabatan yang tinggi di masyarakat, tetapi ketahuilah apakah jabatan tinggi tersebut melindunginya dari api neraka, memasukkannya ke dalam surga. Nikmat yang dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pada apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat kehidupan Rasulullah, rumahnya amat sederhana luar biasa. Hanya sekian kali sekian saja. Silakan ayah bunda buka HP, lihat YouTube makam Rasulullah. Rumah Rasulullah SAW hanya sekian kali sekian meter, 3 kali 6 meter kira-kira. Disekat ketika Rasulullah telah dimakamkan, Abu Bakar dimakamkan sedikit ke bawah, dan dimakamkan pula Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab dimakamkan di sisi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka Bunda Khadijah menyekat rumahnya. Dan tempat tidur tersebutlah sisa tempat Bunda Aisyah radhiyallahu anha tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak tersisa kecuali hanya beberapa kendi dan gelas di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ini betapa banyak orang-orang yang bermegah-megahan, betapa banyak orang-orang yang dia memiliki rumah yang amat mewah, kendaraan yang amat mewah, tetapi sesuatu tersebut ternyata menjauhkan dari Allah. Boleh memiliki semua yang dicintai oleh manusia, semua yang dimiliki dari ladang-ladang, dari kendaraan, dari kuda-kuda yang mewah, dikiaskan menjadi kendaraan yang mewah, boleh, silakan digunakan. Tetapi ingat, semua tersebut juga pernah dimiliki oleh para sahabat Rasulullah. Namun Rasul mengatakan, namun Nabi dikatakan kepadanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, "Ya Rasulullah, wahai Muhammad, ish masyi'ta, hiduplah sesukamu, fa innaka mayyit, tetapi ketahuilah engkau akan meninggal dunia, engkau akan mati." Maka ayah bunda sekalian, inilah bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang amat pemaaf, orang yang amat pemberi, orang yang amat tawaduk, rendah hati dalam berkehidupan. Orang yang meletakkan cinta terdapat pada apa yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini betapa banyak orang-orang melakukan Maulid Nabi tanah lapang. Orang-orang melakukan Maulid Nabi di masjid-masjid yang besar, di Masjid Jami, di Masjid Raya, begitu mewah. Sambutan demi sambutan dan ceramah demi ceramah disampaikan. Tetapi ketika bubar daripada kajian tersebut, bubar daripada tausiah tersebut, ketika azan berkumandang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya
'ala shalah, hayya 'alal falah. Orang-orang ketika dia sedang memasak, orang-orang ketika di kantor, orang-orang yang sedang sibuk mengetik tugasnya di sekolah mengatakan, sudah azan. Kok cepat betul azannya. Bukan sebagaimana Rasulullah yang rindu dia berjumpa dengan Allah di setiap solatnya, mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis solat, tolong istirahatkan kami ketika solat. Karena di solat itu adalah hubungan antara manusia kepada Allah. Ketika seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah mengatakan hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, yuthni alayya abdi, hambaku telah memuliakanku. Maliki yaumiddin, majinani abdi, hambaku telah menjadikanku orang yang mulia, zat yang mulia di hadapannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina abdi, ini antara aku dan hambaku, wali abdi masa'al, dan bagi hambaku yang senantiasa mendatangi solat, baginya apapun yang dia pinta. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadza baini wa baina abdi, ini antara aku dan hambaku, wali abdi mas'al, dan bagi hambaku apapun yang dia pinta ketika dia juga memenuhi solat-solatnya. Para jamaah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini, kalau kita menyatakan cinta kepada Rasulullah, menyatakan Rasulullah adalah idola di dalam kehidupan kita, maka buktikan dengan tindakan. Bukan dibuktikan hanya dengan perkataan, bukan hanya dibuktikan dengan sesumbar aku cinta Rasulullah, tetapi buktikan dengan setiap langkah kita memakmurkan masjid, dengan setiap harta kita yang dijadikan bangunan-bangunan rumah Allah, dijadikan tempat-tempat beribadah, dijadikan tempat pendidikan SMP, SMA, pondok pesantren yang berasaskan Islam. Jadikan harta-harta tersebut sebagai kendaraan seorang muslim menuju Allah ketika melewati titian Siratul Mustaqim yang lebih tipis 7-9 kali dibanding rambut, lebih tajam dibanding pedang. Jadikan seluruh harta dan jasad jiwa raga ini sebagai landasan agar cepat kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Ini ayah bunda sekalian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang semoga dapat mengambil iktibar pada peringatan Maulid Nabi, bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami akhiri dengan bacaan hamdalah dan kifratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara warhamhum kama rabbawna shighara ya rabbal alamin ya rahman ya rahim. Bila ada orang-orang tua kami ya Allah telah meninggal dunia di saat dulu kami dikandung 9 bulan, di saat kami disusui selama 2 tahun, ampuni dosa mereka ya Rabb. Tolong ampuni dosa-dosa mereka ya Rabb. Letakkan mereka di sisimu, di jannahmu yang terindah ya Rabb. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafarta. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma la tada'lana hajatan min hawaij dunya wal akhirah illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la waba'an illa rafa'ta ya Rahman ya Rahim. Jangan tinggalkan kami pada detik ini, pada tempat ini, ketika ada dosa melainkan Engkau ampuni ya Rabb. Ketika masih ada orang yang suka bermaksiat melainkan diberikan pintu taubat kepadanya ya Rabb. Orang-orang yang masih belum menggunakan hijab yang syar'i diberikan hijab yang syar'i ya Rabb. Orang-orang yang belum mampu melangkahkan kaki ke masjid ya Rabb, berikan kemudahan mereka melangkahkan kaki 5 waktu ke masjid ya Rabb. Orang-orang yang masih menyimpan
menyimpan hartanya namun tidak dipergunakan di jalan-Mu ya Rabb, berikan keringanan dalam hartanya ya Rabb. Ya Rahman ya Rahim, bila ada sakit di antara kami sembuhkan ya Rabb. Bila ada hajat kami di dunia dan di akhirat melainkan Engkau permudah ya Rabb. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.